Islam mengalami banyak cobaan. Bukan saja orang Islam yang tinggal di negara-negara kafir. Negara kafir maksudnya bukan negara itu nggak sholat, mana ada sholat negara. Negara yang dihuni mayoritas orang-orang kafir. Atau orang-orang Islam yang tinggal di negara-negara yang mayoritas Islam. Di mana-mana hari ini orang Islam ini mengalami banyak masalah dan cobaan. Kita lihat di Cina, sejak tahun 2005 itu saya ke sana memang nggak boleh masuk Uighur, Xinjiang itu nggak boleh dimasuki. Sebab ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Xinjiang itu negeri yang tiba-tiba dapat gas dan minyak bumi, gasnya terbesar sedunia cadangannya. Sejak 2005 itu sudah ditransmigrasikan orang-orang Han, pemakan babi, bukan orang Islam. Xinjiang itu 80% Islam. Dikirim orang-orang Han, ditransmigrasikan orang-orang Han. Sekarang itu penduduk Xinjiang itu 20% Islam, hampir 80% bukan orang Islam. Sudah terbalik. Sebelum 2005 80% Islam, gubernurnya Islam, wali kotanya Islam, bupatinya Islam, kepala desanya Islam. Sekarang terbalik, nggak ada lagi, udah habis, 80% sudah dia. Xinjiang orang-orang Islamnya teraniaya, dikurung kayak camp konsentrasi, nggak bebas. Tahun 2017 ada ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, MUI berangkat ke sana. Apa yang terjadi? Mau sholat Jumat aja nggak dikasih. Disuruh sholat itu orang-orang ormas-ormas ini di kamar hotel masing-masing. Berarti ada sesuatu. Jangan bilang nggak ada. Saya memang menolak untuk pergi. Ngapain saya pergi? Orang saya udah pergi ke sana kok. Dan kawan-kawan saya yang jujur-jujur itu, Muhyiddin, Kiai Haji Muhyiddin dari Muhammadiyah mengatakan, mau sholat berjemaah aja di masjid gak dikasih. Keluar dari hotel langsung ada intel mengejar. Mau kemana bapak? Aku udah tahu itu model begitu, maka nggak mau saya pun pergi. Ngapain? Cina kejam terhadap Xinjiang, orang-orang Uighur Islam. Dibongkar sama Amerika, dokumennya bocor. Tentu ada yang jual dokumen, orang miskin jual apa duit, betul nggak? Bocor. Amerika menyerang. Sekarang 23 negara Eropa dan Amerika menuntut ke PBB supaya Cina diinvestigasi khusus. Indonesia nggak termasuk dalam 23 negara itu. Cina marah, balas. Amerika juga membunuh orang Islam di Libya dan Irak, dibongkar juga kejahatan Amerika. Di Suriah penguasanya itu 20% Syiah, Nusairiyah, 80% kita Ahlus Sunnah. Perang terus antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Uni Soviet sekarang namanya Rusia. Rusia membela Suriah, pakai senapang, pakai kapal terbang segala macam. Amerika membela Muslim-Muslim yang Ahlus Sunnah. Senjata dikasih, hancur itu Suriah, hancur rebut. Nah, sekarang difitnah kita orang Islam Indonesia, awas radikal, Islam radikal yang akan menjadikan Indonesia seperti Suriah. Omong kosong aja mulutmu. Mana mungkin di Indonesia jadi Suriah? Sebab nggak ada Amerika bermain, nggak ada Rusia bermain. Mau perang orang Medan sama orang Aceh, nembaknya pakai ludah, begitu. Senjata di tangan TNI Polri, betul. Kapan kita mau perang kayak Rusia, kayak Suriah? Itu cuman menakut-nakuti kita orang Islam aja, supaya ustadz-ustadz kayak Tengku Zulkarnain jangan diundang. Ini radikal. Pakai cadar radikal, pakai rok mini radikal. Suriah hancur karena permainan Rusia dengan Amerika. Siapa aja yang jahat? Rusia jahat, yang mati orang Islam.
Amerika jahat di Libya, Irak, yang mati orang Islam. Cina jahat di Uighur, di Xinjiang, yang mati orang Islam. Burma jahat di Rohingya, yang mati orang Islam. Yahudi jahat di Palestina, yang mati orang Islam. Orang Syiah memberontak di Yaman, terjadi perang, yang mati orang Islam. Apapun motif kejahatan dunia, motif politik motif ekonomi motif kebudayaan, motifnya apapun, kekejaman di dunia, korbannya tetap satu saja. Korbannya tetap orang. Kayak iklan minum itu, apapun makannya, minumnya tetap teh botol. Betul? Siapapun banditnya, korbannya tetap orang. Ini supaya kita sadar, ini orang-orang Islam ini. Jangan jadi penjilat-penjilat inti. Itu sekarang susah. Ustadz-ustadz, ulama-ulama kok malah menyalah-nyalahkan orang Islam, bela-bela mereka. Ada satu tokoh mengatakan, di Xinjiang itu gerakan separatis, mau memisahkan diri dari Cina, maka agak ditekan. Seperti Papua itu kan separatis juga, dia seperti itu. Omong kosong. Kalau betul orang Xinjiang itu memberontak, pasti sudah di blow up, sudah ditunjukkan di koran-koran, di TV, berapa tentara yang mati. Betul? Ini tentara Cina mati, ditembak, ini mati, ini dibom, ini mesti sudah ditunjukkan. Satu pun tidak ada ditunjukkan korban tentara Cina yang dibunuh oleh orang Xinjiang. Berarti dusta saja. Betul? 4 hari yang lalu tentara kita terbunuh 2 orang syahid di Papua, diberitakan nih dibunuh oleh kelompok KB. Yang bunuh kelompok KB, nggak berani bilang gerakan separatis. Kelompok KB, kelompok keluarga berencana, bukan apa? Kelompok KB, KKB, kelompok kriminal bersenjata. Semua kriminal bersenjata, betul nggak? Di sini pun rampok pakai pisau, ya nggak? Kalau ngerampok pakai ludah, siapa yang takut? Serahkan hartamu, serahkan hartamu. Semua kriminal bersenjata. Diumumkan negara kita mati, terbunuh tentara kita syahid, betul nggak? Kalau betul di Xinjiang itu ada pemberontakan separatisme, pasti Cina sudah umumkan, ini memang jahat Xinjiang ini korbannya, ini korbannya, ini korbannya, betul nggak? Nggak ada, berarti dusta. Jadi nggak usah pandai-pandaian lah ngomong mulutmu. Iya, kadang-kadang ini tentu karena ini ceramah panas saja, harus adem. Kita itu harus adem. Kalau mau adem, kalau masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku dibikinnya, ya. Orang Islam udah kayak gini di seluruh dunia, kok kau suruh ustadz ceramah adem. Ini yang saya ceritakan ini penting nggak? Apa ini memprovokasi supaya orang Islam bunuh Cina? Kan enggak kan? Enggak. Dikit-dikit langsung tegujukan ini radikal, anti Cina. Saya anak Cina kok anti Cina? Enggak, kalian lihat mataku sipit. Siapa yang anti Cina? Kita anti kepada kezaliman, betul? Kita anti kepada keserakahan, betul? Karena Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 tidak mengizinkan adanya keserakahan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, yang miskin siapa di Indonesia? Orang Islam atau orang Cina? Islam. Yang punya tanah banyak orang Islam atau orang Cina? Yang punya toko-toko besar, mal-mal, orang Islam atau orang Cina? Orang Islam 88,7%. Berarti tidak ada keadilan sosial, betul? Adil itu kan yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit, itu baru adil. Kalau yang sedikit dapat banyak, yang banyak dapat sedikit, itu namanya penjajahan, betul? Gimana? Datang PKI, inisialnya ini PKI ini, Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada. Iya, tapi otak PKI masih jalan. Anak cucu PKI masih 20 juta orang, bos.
Siap, betul. Kata PKI apa? Adil itu sama rata sama rasa. Inilah pengkhianatan terhadap Pancasila itu. Kita nggak sadar adil itu sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa nggak adil. Bagaimana? Misalnya saya punya istri 2, misal. Istri saya 1. Oh, kiai istrinya berapa? 1 di Solo, 1 di Jogja. Istri saya 1. Sudah saya kawini 27 tahun. Seorang dosen, insinyur teknik kimia, tamatan Universitas Sumatera Utara. Berikut nikah 4 bulan pakai cadar. Saya bilang, kamu berhenti ngajar, biar saya saja yang cari makan. Dia bilang, saya sekolah susah payah, pokoknya saya nggak makan kalau kamu nggak makan. Jaminannya saya baru makan kalau kamu makan. Saya cari duit, kamu ibadah saja. 4 bulan pakai cadar, termasuk wanita pertama pakai cadar di Sumatera Utara, istri saya. Dan tidak pernah saya madu istri saya itu, sebab baiknya bukan main. Saya pindah ke Jakarta, di Medan nggak pakai AC kan, sampai Jakarta udah pakai AC, di mobil pakai AC, di kantor pakai AC, di rumah pakai AC. Pulang saya ke Medan hari raya bulan puasa itu, mati lampu, namanya Medan. Kalau nggak mati lampu bukan Medan, namanya Medan. Kota mati lampu Medan, kota paling jorok Medan. Dapat hadiah dari Menteri Lingkungan Hidup, kota terjorok se-Indonesia, kota Medan. Nah, begitu mau 2 periode pula, untung masuk penjara. Gak usah kalian pilih, walaupun saudaraku itu, sepupuku itu. Kalau Sontoloyo gak usah pilih. Pilih orang-orang yang betul-betul mau berjuang untuk agama. Kata guru saya, kalau mau milih orang baik atau tidak secara fisik, lihat makannya. Kalau makannya sedikit, itu orang baik. Tapi kalau udah makan dimumbatnya semua, semen dimakannya nanti, besi dimakannya. Paham? Nggak mungkin salah guru saya. Saya udah setua ini, jenggotnya putih, bergaul sama orang. Kalau udah saya lihat orang makannya banyak, pasti jahat orangnya, pezina atau macam lah, pokoknya yang makan banyak itu jahat. Makan sedikit, kalau udah kita lihat makannya sedikit, ini orang baik secara fisik. Kenapa? Nafsu makannya aja ditahannya, apalagi yang lain-lain. Orang jahat tuh kata Imam Ghazali karena mulut. Karena mulut jahat, kemaluan jahat. Pangkal dosa itu mulut. Maka wudhu yang nomor 1 dicuci mulut. "27 tahun sudah kawin, mati lampu panas habis sholat zuhur. Saya bilang, ayo kita masuk hotel saja, ada AC di hotel, dekat dari rumah kita ada hotel, itu hotel syariah lagi, dekat situ. Kata istri saya, jangan bang, family datang, keponaan datang, cucu-cucu datang, abang-abang ipar semua datang, manalah enak kalau kita di hotel, panas." Diambilnya karton, abang tidur aja di kipasnya. Saya bilang, nggak usah di kipas, kita masuk hotel aja. Udahlah bang, tenang aja di kipasnya. Sampai saya tertidur, bangun azan asar. Azan asar saya bangun, masya Allah, masih di kipasnya. Sejak kapan kau kipas? Sejak tadi itulah. 2 jam. Iya bang, abang nyenyak kali tidur abang. Ku bilang, mak jam, kalau istri sebaik ini di madu, jahanamlah suaminya itu. Mereka sedang mengalami intimidasi yang begitu luar biasa. Sebetulnya bukan baru sekarang, tapi sudah dari kemarin-kemarin. Hanya saja mata dunia saat ini baru terbelalak, baru dipertontonkan bagaimana kebiadaban mereka, saudara.
saudara-saudara kita yang ada di Uighur, saya nggak bisa jelaskan secara mendetail. Intinya jutaan orang di antara mereka mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat tidak layak. Mereka diperlakukan tidak pantas sebagai manusia, tapi diperlakukan sebagai binatang, saudara. Hak-hak ibadahnya dicabut. Mau sholat nggak boleh, mau baca Quran nggak boleh. Mereka ditaruh di kem-kem laki-lakinya, di penjara, saudara. Ditaruh puluhan ribu CCTV, diawasi 24 jam. Istri-istrinya, perempuan-perempuannya di rumah-rumahnya, banyak yang diperkosa. Orang-orang daripada komunis masuk ke rumah mereka, istri-istrinya diperkosa, istri-istrinya diambil, saudara. Banyak muslimah-muslimah yang dipaksa nikah dengan laki-laki komunis, saudara. Ini kebiadaban luar biasa. Salah satu kejahatan kemanusiaan yang paling terdahsyat di abad ke-21 adalah apa yang kita lihat di Uighur saat ini, saudara. Uighur di Turkistan Timur yang saat ini masuk daripada wilayah RRC. Makanya ibadallah, Anda bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu saja duri menusuk umatnya, Rasulullah itu merasakan sakitnya, saudara. Ada satu duri menusuk umatnya, Rasulullah merasakan sakitnya. Apalagi ini jutaan orang, saudara. Mereka hidup teraniaya, mereka hidup dalam tekanan yang begitu luar biasa. Karenanya ibadallah, andai kata yang menimpa seperti ini, yang tertimpa, yang jadi korban adalah orang kafir, pasti dunia akan ramai, saudara. Ada kejadian di Paris, satu orang yang mati ketembak, rame. Presiden, pejabat semua save Paris, pray for Paris. Artis-artis semua bicara. Padahal yang mati orang kafir. Dunia rame, seakan-akan Islam penjahat besar. Giliran orang Islam menjadi korban. Udah berapa yang syahid? Apa namanya? Rohingya, udah berapa yang syahid? Sekarang Uighur, saudara, mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi, ibadallah. Tapi kenapa pada diam? Kenapa pada mungkap? Makanya ibadallah, sebagai bentuk kepedulian kita kepada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka bukan bagian dari kami, saudara. Andai kata pintu jihad dibuka ke Uighur, maka umat Islam akan berbondong-bondong untuk berangkat, saudara. Betul? Betul. Saya mau bicara jauh-jauh, yang ada dulu depan mata. Saat ini belum ada pintu jihad akses untuk ke sana, saudara. Tapi yang ada di depan mata, apa yang kita bisa lakukan saat ini, kepada Allah? Yang pertama, doa. Minta kepada Allah di dalam sujud kita, di dalam tahajud kita. Imam-imam sholat baca doa kunut nazilah. Setiap sholat doakan saudara-saudara kita yang ada di Uighur, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Sihabul laila tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Kata Imam Syafi'i, sihabul lail, panah-panah yang diluncurkan di malam hari. Doa itu kinayah, saudara, majaz, isti'aroh dalam bahasa balaghahnya. Panah-panah yang diluncurkan di malam hari, kata Imam Syafi'i. Doa-doa yang kita panjatkan, la tuhdi, nggak akan meleset, pasti bakal kena sasaran. Akan tetapi walakin laha amadun, hanya saja ada waktunya. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi waktu itu akan datang. Doa kita nggak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Protes. Gunakan hak konstitusi kita sebagai warga negara, saudara. Di Indonesia ada perwakilan resmi RRC, Republik Rakyat Cina. Apa perwakilan resminya? Kedutaan Besar Cina. Di mana itu jalannya tuh? Kuningan. Di Kuningan. Hari Jumat ini, saudara. Besok hari Jumat, habis Jumatan, kita undang semua umat Islam yang punya kepedulian terhadap saudara-saudaranya. Mari kita kumpul, aksi damai, kepung kedutaan besar Cina sebagai tanda protes kita bahwasanya umat Islam tidak terima kalau saudara-saudaranya diperlakukan seperti itu, saudara. Kita tunjukkan kepada dunia, maka dunia akan melihat, media-media dunia akan melihat bahwasanya umat Islam Indonesia tidak terima kalau saudaranya di Uighur diperlakukan seperti itu, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mau tanya jamaah Barokah hari Jumat siap kepung kedutaan besar Cina? Kurang keras siap kepung kedutaan besar Cina? Kurang keras siap kepung kedutaan besar Cina? Siap tunjukkan kepedulian kita kepada umat Islam?
Siap bela saudara-saudara kita? Takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat ibadah Allah. Kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkah Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Nanti setelah sholawat Badar kita sambung sholawat asyril. Tahu kan sholawat asyril? Wa asyghilin orang kompak. Wa asyghilin. Nanti setelah sholawat asyril kita sambung sholawat nariyah. Tahu sholawat nariyah? Allahumma kamilatan. Sholawat nariyah ini Pak Bu saya sabar tong sabar tong, sabar. Masya Allah, ini kalau balapan lari kencang-kencang semua larinya nih. Saya kemarin di Mekah dapat ijazah dari Abuya Al-Allamah Sayyid Ahmad ibn Abuya Al-Allamah Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Dapat ijazah sholawat nariyah khusus. Sholawat nariyah ini Masya Allah, sholawat nariyah kalau bapak ibu punya hajat baca sholawat nariyah, insya Allah hajat apapun dikabul oleh Allah berkat dari bapak ibu punya kesulitan baca sholawat nariyah, insya Allah kesulitan apapun dimudahkan berkat Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada anak-anak bocah-bocah umur 5 tahun teman-temannya udah bisa ngomong, dia belum bisa ngomong. Yang begitu ada apa lagi tuh? Itu dalam bahasa Arab disebut uqdah. Disebut apa? Makanya ada doa wahlul uqdatan min lisani. Itu minta supaya lisannya dimudahkan, saudara. Nah, itu namanya uqdah dalam bahasa Arab. Kata ulama kalau ada bapak ibu anaknya nggak bisa ngomong, telat ngomongnya, bapak ibunya banyak-banyak baca sholawat nariyah, insya Allah anaknya dilancarkan bicaranya berkat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Makanya malam hari ini sebagai hadiah buat orang Petamburan, buat semuanya yang hadir, sebagai hadiah saya ijazahkan kepada semua yang hadir sholawat nariyah sebagaimana saya terima ijazah itu dari Abuya Al-Allamah Sayyid Ahmad ibn Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Ayo sama-sama semua yang kompak baca yang keras, semuanya kita baca sholawat Badar, saudara. Siap goncangkan Petamburan dengan sholawat Badar? Ya. Orang keras siap goncangkan Petamburan dengan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sebenarnya saya ada acara lagi satu lagi di Bojong, tapi saya lagi kurang sehat. Saya nggak bisa hadir yang di Bojong. Di sini Al-Fakir paksakan hadir, mudah-mudahan berkatnya hadir jadi Allah berikan kesehatan insyaallah. Di sore baru mendarat habis safari dakwah keliling dari Medan terus ke Tanjung Pura, Kuala Cut, Langsa, Simpang Ulim, Lok Sumawe, Aceh Besar, Banda Aceh, terus tadi siang baru selesai langsung balik kemari. Doain mudah-mudahan panjang umur sahabat. Saya minta maaf kepada saudara-saudara saya yang di Bojong, saya nggak bisa hadir, di sana diwakili oleh Al-Habib Ali bin Umar Al-Attas, Ketua FSI DKI Jakarta, dan alhamdulillah di sini bisa hadir. Mudah-mudahan berkat hadir di tempat ini kita semua Allah berikan sehat walafiat. Semuanya yang kompak, semua keluarkan suaranya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Habibi